ورسوله خير النبي أرسله الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Hadirin jamaah khairat sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridha dan inayahnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, yaitu diberikan nikmat sehat walafiat dan luang waktu. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita sangat mengharapkan syafaatul ummah yaumul akhir. Pada kesempatan ini berwasiat khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk para hadirin jamaah sekalian, marilah kita sama-sama terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Terus berusaha sekuat tenaga melaksanakan segala perintahnya dan juga terus berusaha menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahunnya, tepatnya yaitu pada momen perayaan Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya, sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tujuan dari ibadah kurban sendiri bukanlah daging dan darah sembelihan kurban, melainkan menanamkan nilai ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging sembelihan kurban melainkan ketakwaan dan niat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah taala dalam surat Al-Hajj ayat 37, "Lan yanala Allaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin." Dan artinya Allah ta'ala dimuradi daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Al-Hajj ayat 37. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Al-Imam Fakhrul bin Farrukh Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan, pada mulanya bangsa Jahiliyah memiliki kebiasaan menjadikan ibadah kurban tempat di mana mereka melumuri berhala dan daging
Ka'bah dan dinding Ka'bah dengan daging dan darah hewan kurban. Lama kanat 'adatul jahiliyah ala ma uriya fil qurban innahum yarmuduna bidima'a wa luhumha al-wajh wa qadaru al-Ka'bah baina ta'ala ma huwa al-qasdu min al-nahy faqala la yanala Allah luhumha wa la dima'uha walakin yanalul taqwa minkum. Artinya salah satu kebiasaan bangsa jahiliyah sebagaimana yang diriwayatkan mengenai ibadah kurban ialah mereka melumuri berhala dan dinding Ka'bah dengan darah dan sembelihan hewan kurban. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dari tujuan berkurban dengan berfirman yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Dalam firman-Nya Allah menjelaskan bahwa yang sampai dan diangkat kepadanya dari semua amal perbuatan orang yang berkurban, baik ucapan maupun sembelihannya, ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan daging dan darah sembelihan hewan kurban. Dan kata Syekh Nawawi Al-Albani dalam menafsirkan ayat di atas dalam tafsirnya, yaitu tafsir Mawah Nabi, menjelaskan bahwa maksud dari ayat di atas ialah anjuran menanamkan nilai-nilai ketakwaan terhadap sembelihan hewan kurban. Sebab yang dinilai adalah ketakwaan di dalamnya. La yasiru ila Allah ta'ala ay ila maradhi luhum wala dimamu walakin yaqbalu Allahu al-a'mal al-tahirah minhum wa minha at-tasdiq bil-lahmi wa huwa min 'amal al-'abd fayarfa'u ila Allah wa amma nafsul lahm al-mutasaddiq bihi fala yarfa'u ila Allah wal ma'na yazidahu ala lahmiha ila dimam uku'an maupun min wujudil lahqai. Artinya daging dan darah hewan sembelihan kurban tidak akan sampai kepada kehadiran Allah Ta'ala. Akan tetapi Allah hanya menerima amal-amal perbuatan murni dari kalian. Di antaranya yaitu dengan bersedekah dengan hewan kurban yang termasuk amal ibadah, ia akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daging yang disedekahkan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ayat tersebut yaitu Allah tidak memberikan balasan atas daging hewan sembelihan kurban kecuali jika dialokasikan untuk kebaikan, sebab hal tersebut merupakan bentuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, memurnikannya. Niat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ayat tersebut, mari kita tanamkan nilai spirit ketakwaan kepada setiap sembelihan hewan kurban dengan mengharapkan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita laku sahibul kurban mendapatkan derajat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal ta'imin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وارحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن صحابة النبي أجمعين والتابعين والتابع التابعين إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن بلدنا فلسطين، وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل شرف المشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين حكما ومحكما، خصوصا في فلسطين وإندونيسيا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم وارض أسرانا وأسراهم واغفر للموتين وموتاهم وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن